Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan Recording in progress. dunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam rangka sosialisasi riset keilmuan yang dilaksanakan oleh UMJ dan Universitas Persada Indonesia, kampus IAI. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta umatnya di akhir zaman. Amin. Yang kami hormati pimpinan UMJ yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Endang Sulastri MSI, pimpinan Universitas Persada Indonesia yang diwakili oleh Wakil Rektor 4, Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar, Ketua LPPM UMJ dan Direktur LPPM YAI, beserta Bapak Ibu peserta sosialisasi riset keilmuan yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi riset keilmuan dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama nanti pengantar atau sambutan oleh Ketua LPPM UMJ, Ibu Dr. Triyuni Hendrawati MSI. Yang kedua sambutan oleh Wakil Rektor 4 YAI, Profesor Dr. Ismu Hajar. Yang ketiga sambutan sekaligus membuka acara oleh Ibu Wakil Rektor 1 UMJ, Ibu Dr. Endang Sulastri MSI. Yang keempat, penyampaian materi oleh Bapak Sularso Budi Laksono, diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Ibu Ketua LPPM UMJ untuk memberikan sambutan sebagai pengantar acara ini. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dari mitra rekan YAI, Profesor Dr. Ismu Hajar, kemudian juga pimpinan UMJ, Ibu Wakil Rektor 1 dalam hal ini karena Pak Rektor sedang ada kegiatan yang lain, dan juga teman saya Bapak Dr. Sularso Budi Laksono, dan juga para hadirin yang hadir semuanya. Di sini ternyata banyak yang kenal ya antara UMJ dan YAI. Tadi sudah dibahas, ternyata kita sudah seperti saudara berkumpul di acara forum ini. Bapak Ibu semuanya, kita coba akan mensosialisasikan terkait dengan hibah riset keilmuan. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali program-program yang memang diluncurkan selalu memakai kerjasama dengan mitra. Jadi hal ini kita belajar terutama dari nanti narasumber Pak Sularso, di mana saya perlu sampaikan Pak Sularso juga telah memenangkan matching fund Kerdeka. Jadi saya juga terima kasih karena kemarin pada satu WA group Pak Sularso kebetulan satu WA group, akhirnya saya japri, Pak, kita ayo sosialisasi bareng. Nah, semoga menjadi persaudaraan dan silaturahim ini nanti bisa ditindaklanjuti untuk bisa bikin MOU ya Pak ya, terutama Pak Prof. Ismu sama Bu Endang, Bu Warek 1. Baik, teman-teman, kita nikmati dan kita serap ilmunya sehingga kita bisa mempersiapkan dengan baik. Karena tanggal 29 sudah tutup ya kalau dari time base itu. Jadi moga-moga kita bisa mempersiapkan dengan baik, kira-kira waktunya sekitar hampir 2 minggu ya. Bapak Ibu semuanya bisa bekerja. Tadi yang kata Prof. Ari itu namanya Bandung Bondowoso. Moga-moga YAI dan juga UMJ bisa bersama-sama bekerja. Nanti bisa ada tim kolaborasi riset yang bisa kita munculkan dari kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat bersosialisasi dan berseminar dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Triyuni Hendrawati MSI, Ketua LPPM UMJ. Untuk sambutan berikutnya kami persilakan Bapak
Profesor Dr. Ismu Hajar. Pada Bapak kami persilakan. Bapak masih mute. Masih mute, Pak. Masih mute, Prof. Ya. Maaf. Sampai lupa. Maklum remaku Bapak Ibu sekalian. Remaja kolot. Jadi mohon maaf. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian, pimpinan, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta dan UPYAI. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Rektor UPYAI yang sebetulnya beliau sangat ingin bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi kelihatannya ada halangan yang menyebabkan beliau tidak bisa hadir bertemu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu Prof. Indri menugaskan saya untuk mewakili beliau memberikan sekedar sepatah dua patah kata dalam event yang penting ini. Baik, kolaborasi antara UMJ dan UPYAI kelihatannya bukan baru sehari dua hari Bapak Ibu sekalian. Sudah sekian tahun dan kelihatannya terutama untuk peningkatan kompetensi dosen. Kelihatannya begitu. Misalnya program-program studi lanjut, program bersama kita untuk sama-sama membantu dosen-dosen kita untuk mendapatkan gelar doktor begitu. Nah, sekarang ini kembali kolaborasi, melanjutkan kolaborasi yang lama. Sekali lagi meningkatkan kompetensi dosen dalam proses pelaksanaan fungsi kita bersama Tridharma perguruan tinggi. Kalau kita siap untuk jujur menilai diri kita sendiri masing-masing Bapak Ibu sekalian, dari Tridharma perguruan tinggi yang menjadi tugas kita, maka yang hampir selalu terpenuhi adalah dharma pertama, pendidikan dan pengajaran. Dan yang hampir selalu di bawah target, di bawah standar, di bawah ketentuan yang seharusnya adalah dharma kedua dan dharma ketiga, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penyebabnya antara lain yang paling sederhana, mudah-mudahan kita terbuka menilainya. Kalau dharma pertama, pendidikan pengajaran, kita bekerja, kita memberikan kinerja kita, lalu kita dapat honor, kita dapat income. Nah, kalau penelitian Bapak Ibu sekalian, kita bekerja keras, memberikan waktu, menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kadang-kadang makan hati. Biaya kita siapkan, kita keluarkan, tapi tidak bisa berharap mendapatkan pendapatan. Jadi yang lebih menarik memang pendidikan dan
pengajaran. Dapat honor. Kalau penelitian, pengabdian masyarakat, keluar uang. Tapi bagaimanapun, ini harus kita atasi. Karena jenjang kepangkatan kita bakal naik kalau ketiga tridharma ini terpenuhi standar minimal yang harus kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal penelitian saat ini. Banyak di antara kita yang seringkali masih agak ragu tentang kemampuan kita sendiri untuk meneliti. Di samping tadi keluar biaya, tidak ada pendapatan, tapi juga hal-hal lain juga mempengaruhi. Antara lain tadi, hal kemampuan kita meneliti. Oleh sebab itu, mudah-mudahan paparan dari Bapak Dr. Sularso Budilaksono bisa bermanfaat untuk kita bersama. Jadi saya tidak berpanjang lebar, tapi bagaimanapun sudah terobati rasa kangen saya dengan rekan-rekan saya di UMJ, Bapak Ibu sekalian. Karena setelah lulus jadi dokter, kelihatannya udah terlalu sibuk, nggak sempat lagi nengok kampus UPI lagi. Baik, demikian mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, memberikan manfaat kepada kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Ismu Hadjar atas sambutannya. Sambutan yang berikut kami berikan kesempatan kepada Ibu Endang Sulastri sekaligus membuka acara. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Mas Sahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Profesor Dr. Ismu Hadjar ya, STMM dari YAI yang kita sudah lama berkolaborasi khususnya dalam konteks peningkatan kualitas SDM. Alhamdulillah beberapa gelombang kita dosen-dosen kita kuliah di YAI dan sudah banyak yang menghasilkan termasuk Warek 2 kita. Itu adalah alumni dari Universitas YAI. Yang kita muliakan juga dan kita banggakan Prof. Sularso yang hari ini insya Allah akan memberikan materinya sebagai narasumber untuk memperkaya kita semua, seluruh dosen baik di Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun Universitas YAI. Dan yang saya banggakan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Asosiat Profesor Triyuni Hendrawati beserta segenap tim yang ada di LPPM UMJ, para dosen, para peserta sosialisasi yang hari ini hadir, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini di pagi hari menjelang siang kita bisa sama-sama bersilaturahim. Tadi Prof. Ismu menyatakan sudah lama nih kangen juga, jadi ini juga sebagai sarana silaturahim begitu dengan teman-teman sekalian. Di samping kita juga ingin menimba ilmu. Bapak Ibu sekalian, di dalam program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud itu memang ada banyak hal ya yang
harus kita lakukan dalam rangka realisasi kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di mana tujuannya itu adalah bagaimana kita bisa link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia pekerjaan. Oleh karena itu diberikan ruang seluas-luasnya bagi perguruan tinggi itu untuk melakukan kerjasama atau bermitra baik dengan dunia kerja maupun dengan perguruan tinggi lainnya. Dan hari ini alhamdulillah kita akan melakukan sosialisasi bersama. Ini bagian dari mitra kita, kerjasama kita dengan Universitas IAI. 3 hal yang selalu saya tekankan bahwa di MBKM ini kan setidaknya ada 3 tujuan, yaitu pertama adalah peningkatan kualitas lulusan. Ya, lulusan dengan hal ini adalah para alumni dari masing-masing perguruan tinggi, lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Yang kedua, itu adalah peningkatan kualitas dosen, dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Saya kira dalam konteks itulah kita hari ini berkumpul bersama-sama, yang kebetulan Kemenristek-Dikti nanti akan dijelaskan oleh Bapak Sularso bagaimana riset keilmuan yang diluncurkan, meskipun waktunya ini sangat mepet ya, sangat mepet pakai F ini karena kebanyakan makan pete gitu ya. Jadi sangat mepet itu sampai tanggal 29 Agustus. Mudah-mudahan dari dosen-dosen kita baik secara mandiri maupun nanti berkolaborasi kita bisa melakukan proses ataupun mengajukan proposal dan memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Kemenristek Dikbud ini dengan riset keilmuan ini. Nah, di dalam program MBKM itu setidaknya kan ada 8 kegiatan. 8 kegiatan yang bisa kita lakukan bersama, termasuk antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Universitas IAI, itu misalnya kita dalam konteks pertukaran mahasiswa. Ini kan sekarang juga sudah ada, mungkin kita akan saling membuka diri mata kuliah yang bisa diambil oleh Universitas IAI maupun oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena ruang bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya sekarang sudah terbuka lebar gitu ya, Prof ya. Jadi nanti mudah-mudahan juga bisa kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, yang magang ya, magang ini tentu bisa magang di perguruan tinggi juga dimungkinkan kita bisa melakukan magang, karena saya di UMJ misalnya menerima ada yang menginginkan magang dari Universitas Muhammadiyah atau dari Universitas Cirebon, itu ada yang minta untuk magang di tempat kita. Nah itu juga bisa dilakukan magang, tentu sesuai dengan prodinya begitu ya. Kemudian ada kampus mengajar. Dan ada salah satu yang sekarang kita bahas adalah ada juga penelitian. Maka dengan riset yang sekarang insya Allah akan kita lakukan, yang sebentar lagi disosialisasikan, kami juga berharap bahwa nanti dosen-dosen bisa turut serta mengikut sertakan ya mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi untuk melakukan proses penelitian, itu diajak serta dan itu dinilai sebagai dikonversi dalam sebuah penyetaraan SKS. Karena ini yang menjadi aturan yang ada di dalam Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, bagaimana kemudian bentuk penelitiannya, outputnya yang diharapkan nanti mungkin diberikan oleh Bapak Sularso nanti bagaimana konteksnya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kita berharap bahwa hasil penelitian kita ataupun proposal yang akan kita ajukan nanti semakin banyak tentu semakin baik, berarti kita punya semangat yang bagus dan kita juga bisa bermitra dengan beberapa institusi yang sekarang ini sudah melakukan assessment, udah ada kerjasama antara perguruan tinggi, antara UMJ dengan beberapa rekan kita, mitra kita ya.
Mungkin dengan sehingga hasil penelitiannya ini memang benar-benar bisa bermanfaat dan berhasil guna begitu ya. Nantinya tepat guna bisa kemudian menjadi bahan kita di dalam proses riset yang akan kita lakukan. Kami berharap bahwa nanti riset itu tidak hanya sekedar ada di dalam rak buku itu, dan sering juga dinyatakan oleh banyak orang, banyak pengamat, banyak ahli begitu, tetapi riset yang akan kita hasilkan dari riset keilmuan sekarang itu benar-benar dalam konteks pengembangan ilmu dan juga nanti bermanfaat bagi mitra-mitra yang akan kita ajak bekerja. Meskipun waktunya sangat mepet, mudah-mudahan kita masih punya waktu yang cukup untuk bisa menggalang kerjasama dan memikirkan ya, nanti mungkin dari pemaparan Pak Sularso kita akan menjadi lebih terstimulan ya, menjadi lebih mendapatkan ide-ide gitu untuk kira-kira penelitian apa yang menarik untuk kita lakukan. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Dan tentu ini tidak hanya sekedar berhenti di sosialisasi, tetapi ada tindak lanjut, ada sekian proposal yang mudah-mudahan bisa kita hasilkan. Dan saya juga berharap nih mudah-mudahan ya Bu Yuni, saya juga ingin ikut serta karena selama ini kan mungkin sibuk dengan administrasi, mudah-mudahan dalam waktu ini juga banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan kerjasama dengan beberapa institusi. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti sosialisasi dan mohon maaf apabila dalam proses penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi yang jelas mari kita punya semangat yang sama untuk melakukan riset, untuk menghasilkan pengembangan keilmuan yang berguna dengan mengajak mahasiswa-mahasiswa yang memang potensial untuk itu. Dan marilah dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang Sulastri. Bapak Ibu sekalian, acara yang berikutnya kita langsung masuk kepada pemaparan materi oleh Pak Sularso Budi Laksono yang langsung dipandu oleh Ibu Dr. Triuni. Ini duet antara penggawa LPPM nih di UMJ dan UPI YAI. Kepada pada Bu Triuni, duet maut ya, duet maut. Iya, Bu, duet maut. Silakan Bu Triuni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk izin untuk memoderatori Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Pak Sularso sudah siap dengan bahan-bahannya. Bahan-bahan nanti akan di-share, di-chat oleh Mas Reddy. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk absensi di menu chat. Kenapa? Karena acara hari ini juga ada e-sertifikat. Jadi e-sertifikat akan diberikan sebagai penghargaan kita untuk bisa memotivasi kepada Tridharma perguruan tinggi kita. Nah, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, aturan main daripada sosialisasi ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ada kira-kira dari pemaparan Pak Sularso nanti ada langsung ditanyakan, silakan Bapak Ibu untuk melakukannya melalui chat. Nah, kemudian nanti dari chat, nanti kita akan coba kumpulkan untuk bisa berdiskusi dengan baik. Nah, setelah nanti akan ada raise hand. Jadi raise hand akan kita buka setelah kita bisa berdiskusi dari menu chat. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan paparan pada Bapak Dr. Sularso. Silakan Bapak untuk bisa melakukan dan kita coba akan pahami bersama. Ini adalah riset keilmuan, ini adalah kolaborasi antar bidang ilmu juga dengan para mahasiswa kita. Terima kasih, monggo Pak Sularso.
Baik, terima kasih Bu Dr. Triyuni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tadi diwakili oleh Ibu Dr. Endang Sulastri. Ada yang terhormat pimpinan dari IAI, Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM. Ada yang terhormat Bapak Ibu dosen dari dua kampus ya, dari UMJ dan juga dari UPIAI. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang sangat bagus ya, hari yang akan membawa berkah. Mudah-mudahan akan terjadi kolaborasi. Pada kesempatan yang bagus ini yang akan kami sampaikan tentang hibah riset keilmuan ya, momennya sangat bagus ya, dan itunya juga sangat mepet ya. Sabtu depan sudah harus tutup ya, Sabtu tanggal 29 Agustus ya. Nah, baik, mohon izin untuk memulai untuk paparan. Baik, judulnya sesuai tadi yang disampaikan Ibu Triyuni, sosialisasi hibah riset keilmuan, kolaborasi antara Universitas Persada Indonesia IAI dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, ini adalah CV ringkas kami, saya beberapa kali, terutama untuk tahun ini ya, terutama ya. Sebelumnya telah memenangkan hibah penelitian terapan 2015-2016, kemudian hibah PKM tahun 2020, yang pelaksananya tahun ini. Jadi agak ini ya, tidak bisa tetap muka, tetapi kombinasi antara online dengan offline atau PKM-nya. Kemudian tahun 2021 ini ada 3 hibah kami memenangkan, hibah Ideaton Bali tahun 2021, ini ketuanya tadi Bu Dr. Farida tadi ada. Kemudian hibah Kemenparekraf ini tahun 2021, dan yang terakhir adalah hibah Kedereka. Nah, Kedereka sebetulnya kami menang 2, tetapi diminta hanya 1. Makanya tadi malam kami langsung bawa mitra dari Kedereka untuk kami adakan rapat perdana di tim kami. Baik, secara umum riset keilmuan ya, kalau yang kedua ini periodenya adalah untuk perguruan tinggi akademik, diharapkan menghasilkan model atau rancangan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif antara dosen, mahasiswa, dan mitra terkait. Ya. Mirip dengan Kedereka, ya. Kedereka juga hampir sama, ya. Prinsipnya hanya kalau Kedereka luarannya adalah teknologi yang memecahkan masalah mitra dan pengakuannya dalam bentuk haki biasanya, ya. Tahunnya juga kalau Kedereka sampai dengan Desember. Nah, kalau riset keilmuan, kalau kami baca dari panduan, ini tahunnya adalah tahun akademik, ya. Jadi nanti antar tahun ini, ya. Jadi tidak akan selesai sampai Desember, tetapi perkiraan sampai nanti Juni, ya, tahun akademik ini. Jadi fokusnya adalah sebetulnya riset sebetulnya, ya. Tetapi di dalam riset tersebut ada proses kerjasama kolaboratif. Jadi kata kuncinya kolaboratif dan partisipatif. Jadi harus melibatkan 5-10 mahasiswa di dalam riset ini, di dalam riset yang nanti dilakukan oleh dosen. Jadi ada proses yang namanya MBKM, ada proses yang namanya pembelajaran di luar kelas bagi mahasiswa tentu saja. Jadi fokusnya ini, ya. Jadi di mana termasuk di dalamnya adalah capaian pembelajaran, kegiatan belajar, sistem evaluasi, konversi nilai ke dalam bentuk SKS, ya, 20 SKS yang memungkinkan diikuti oleh mahasiswa lintas prodi ataupun lintas perguruan tinggi. Makanya dengan adanya kolaborasi ini diharapkan mahasiswa juga nanti ya, kolaborasi juga. Nah, mungkin saya baca untuk ketentuan dulu. Ya. Jadi ketentuannya adalah di sini tempe risetnya adalah sesuai bidang ilmu yang ditekuni. Meskipun sesuai bidang ilmu, tetapi harus multidisiplin. Ya, di sini harus tetap multidisiplin. Jadi tidak bisa hanya
monodisiplin. Kalau monodisiplin ya ibaratnya hibah dari kampus ya. Kalau hibah dari pemerintah itu pasti multidisiplin. Kemudian ketua peneliti harus memiliki mitra, ya, mitra riset dalam arti ini ya, sesuai dengan skema, ya, sesuai dengan skema yang nantinya dipilih. Komitmen mitra dalam hal ini menyatakan sediaannya sebagai mitra, juga sebagai tempat untuk mahasiswa belajar, ya, MPKM dalam arti ini ya. Kemudian seorang pengusul ini boleh mengusulkan 2. Ya, prinsipnya sebagai ketua 1 dan sebagai anggota 1. Kemudian yang harus dipahami di sini risetnya harus orisinal ya. Nanti ada surat pernyataan orisinal dari riset dan belum pernah dibiayai oleh lembaga yang lain ya, apalagi oleh Dikti tentu saja. Jadi risetnya harus bukan daur ulang ya, risetnya betul-betul baru. Apa namanya di sini ada pernyataan bahwa itu bukan harus ada originalitasnya. Kemudian fokus untuk riset keilmuan di sini ada 5. Yang pertama tentang green economy, blue economy. Jadi kalau peserta hari ini ada beberapa fakultas ya. Dari UMJ tadi 55 prodi, dari IAI 22 prodi, saya kira ini ya sudah tercover di sini. Hanya kalau dari IAI tidak ada bidang kesehatan. Yang pertama ekonomi ini paling luas ya cakupannya ya. Di dalamnya termasuk diantaranya adalah sustainability development, kemudian climate change ya, kehutanan ya. Hampir semua prodi ada di sini ya. Energi ini paling umum lah ya. Karena bidang ekonomi kan pasti meliputi bidang yang lain. Yang kedua adalah bidang energi sendiri. Ini blue energy, green energy. Yang ketiga adalah TTG, teknologi tepat guna, yang basisnya adalah STEM. Kemudian yang keempat adalah pariwisata dan kepariwisataan, yang meliputi pengembangan destinasi wisata, pemasaran, ini bidang-bidang pariwisata, ya, bidang komunikasi biasanya, atau mungkin bidang ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah teknologi dan alat kesehatan. Fokusnya hanya 5. Nah, ada 4 skema di dalam riset keilmuan. Yang pertama adalah riset mandiri. Yang kedua adalah riset kewirausahaan. Yang ketiga adalah riset desa. Yang keempat adalah riset kemanusiaan. Nah, yang pertama dulu ya, ini adalah riset mandiri. Ini paling umum di antara 3 riset yang lain ya. Yang paling umum untuk riset dosen ya. Nah, ini pengayaan, pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran umum ya. Peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan peradaban bangsa, peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan, perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan. Nah, ini secara umum ya, mungkin akan banyak skemanya di riset mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah riset kewirausahaan. Nah, ini lebih spesifik ya, ini lebih spesifik. Bidangnya atau fokusnya adalah bidang kewirausahaan sosial. Kemudian manajemen kewirausahaan, kemudian kewirausahaan teknologi atau biasanya mungkin ini startup, di sini banyak. Kemudian riset kewirausahaan teknologi digital, dan yang terakhir riset keilmuan perusahaan digital. Sama-sama digitalnya, tapi yang atas adalah keilmuan. Ya, hampir sama. Teknologi dan digital interpretasi. Nah, ini spesifik ya. Spesifik. Ya. Ini juga mungkin akan banyak di sini. Ya. Nah, yang ketiga ini riset desa. Ini fokusnya tujuannya adalah agar sesuai dengan program MPKM ada 8 ya. Salah satunya adalah ini menjadi bagian dari riset dosen adalah riset desa. Riset keilmuan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat desa, kemudian kesehatan masyarakat desa dan pendidikan masyarakat desa ya. Tadinya di panduan yang sebelum direvisi desanya itu lokasinya harus satu provinsi dengan
pengusul. Hmm. Panduan yang baru direvisi tidak ada. Ya. Jadi biasanya relatif tidak dibatasi dalam ini. Kalau Abimas kan 200 kilo. Kalau ini tidak dibatasi. Ya. Baik, kemudian adalah yang keempat ya, riset kemanusiaan. Nah ini fokusnya biasanya ini adalah penanggulangan bencana. Di antaranya ini kita masih COVID ya, ini salah satunya di situ ya. Ilmu teknologi dan manajemen bencana geologi, biasanya gempa atau gunung Merapi atau apa namanya meletus ya, gunung Merapi meletus. Kemudian riset keilmuan teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi. Kemudian riset keilmuan teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan atau hutan dan seterusnya. Ya, ini lingkungannya apa ya namanya ya, prodi-prodi bidang sipil, lingkungan ini atau kesehatan ini masuk di sini. Riset kemanusiaan. Jadi ada 4 tadi ya, mandiri, kemudian yang kedua kewirausahaan, yang ketiga adalah riset desa, yang keempat adalah kemanusiaan. Skemanya ya, hanya 4 itu aja. Nah, tadi sudah ya sebagian tadi syarat dari pengusul, ini adalah tambahannya. Syaratnya adalah lektor ya, baik S2 ataupun S3, jahumnya minimal ya. Nah, kalau belum lektor ya berarti sebagai anggota. Jadi Bapak Ibu minimal syarat untuk sebagai ketua tim adalah sebagai lektor. Kalau anggota tidak dipersyaratkan di sini. Kemudian yang kedua terdiri dari 2 anggota. Ya, baik satu perguruan tinggi ataupun antar perguruan tinggi. Sesuai dengan tagline-nya kolaboratif partisipatif ya, kami sarankan untuk lintas perguruan tinggi ya, idealnya seperti itu. Kemudian melibatkan 5 sampai 10 mahasiswa, di mana minimal harus semester 5 sudah lulus menyelesaikan semester 5 atau setara dengan 110 SKS. Ya, jadi tidak apa namanya tidak banyak kuliah di situ. Ya. Mahasiswa dapat dari program studi yang sama atau sama dengan tim pengusul atau berbeda ya, atau lintas program studi itu lebih baik. Kemudian nanti di dalam riset diutamakan melibatkan mahasiswa S1, tetapi mahasiswa S2 dan S3 juga boleh dilibatkan. Jadi dalam proposal maksimal adalah 20%. Jadi kalau 20% dari 10 orang itu maksimal 2 orang untuk mahasiswa S2 dan S3. Sisanya mahasiswa S1. Jadi biasanya seperti ini kalau bisa diambil yang maksimal ya, supaya nilai dari proposal juga tinggi ya. Dan jangan di bawah 5. Kalau 5 syaratnya adalah 5, itu syarat minimal. Kalau bisa 10 kalau bisa ya disampaikan di sini. Nah, kemudian mahasiswa yang dilibatkan berperan sebagai subjek atau sebagai objek dari penelitian. Saya tadi malam berpikir bagaimana kalau mahasiswa dilibatkan di dalam pembuatan proposal, ya. Meskipun harus kita arahkan, harus dipandu, ya, tetapi minimal mahasiswa apa namanya start dulu, ya. Biasanya mahasiswa juga kreatif, ya, atau mitra-mitranya lebih heterogen itu, ya. Nah itu bisa salah satunya di sini, ya, sebagai subjek ataupun sebagai objek. Ya. Kemudian tim pengusul sudah atau sedang melaksanakan kegiatan MBKM. Baik itu MBKM dari Dikti, dari Direktorat, ya, ataupun MBKM internal perguruan tinggi. Nah ini apa namanya syarat ini di panduan yang lama, di panduan sebelum direvisi hanya MBKM perguruan tinggi, tapi ini sudah mulai diperlunak dengan adanya MBKM internal perguruan tinggi. Jadi lebih dinamis, Pak, ya. Kalau MBKM Kementerian mungkin ada PTS yang belum atau baru proses untuk merumuskan kurikulum MBKM. Nah ini internal boleh, contohnya adalah KKN, magang, gitu ya, kerja praktek yang melibatkan banyak dosen dan mahasiswa. Atau mungkin TDRK seperti itu kemarin ya, kami coba ya, merumuskan di situ. Kemudian pengusul program riset keilmuan terdiri dari multidisiplin tadi, ya, syarat multidisiplin.
Kemudian tadi sudah jabatan ya. Kemudian nah ini ya, tidak sedang tugas belajar atau tidak sedang mengikuti academic recharging atau postdoc, yang lain-lain yang akan sangat memberatkan bagi kegiatan untuk riset keilmuan ini. Poin yang penting harus bebas dari tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian luaran yang diharapkan adalah yang pertama itu luaran yang wajibnya berupa model atau rancangan MBKM. Baik berupa modul pembelajaran, rencana pembelajaran di dalam bentuk 1 semester, kemudian penyetaraan konversi menjadi 20 SKS bagi mahasiswa yang mengikutinya, kemudian rekonstruksi mata kuliahnya bagaimana di dalam riset keilmuan kita. Jadi ini riset sekaligus mahasiswa belajar, di learning by doing di dalam tim pengusul ya, di dalam tim pengusul. Jadi tim pengusul ada 3 orang, tim mahasiswa 5 sampai 10. Katakanlah misal 10 ya, 10 orang itu merupakan tim yang cukup besar. Kemudian yang kedua ini baru standar ya, publikasi nasional, terindeks Sinta ataupun terindeks minimal internasional ya, tidak pakai indeks ini ya. Minimal submitted pada tahun berjalan ya, kalau tidak sampai publish ya submitted. Kemudian luaran tambahannya ini ya, bisa buku, bisa HKI, bisa video atau aplikasi media mas. Nah, jangka waktu ini adalah jangka waktunya 1 tahun. Ya, monotahun basisnya dari riset ini hibahnya adalah monotahun. Ya. Mengapa monotahun? Tujuannya pemerataan. Nanti karena ini kan basisnya kompetisi ya, tidak semua dosen yang menulis proposal akan dapat ya. Karena ini basisnya kompetisi, nanti bagi yang tidak lolos tahun depan proposal diperbaiki itu peluangnya bisa. Ya, ini ya, intinya adalah pemerataan ya, 1 tahun. Namun demikian dalam persiapan alih teknologi dan pemanfaatan hasil riset ini ya, jangka waktu riset dapat ditambah 1 tahun, tetapi ada syarat ya, ada syarat. Yang pertama syaratnya cukup berat ini ya. Syaratnya dari reviewer, ada rekomendasi dari reviewer. Yang kedua syaratnya ada persetujuan dari direktur utama LPDP. Jadi pendanaan ini sumbernya dari LPDP, Kementerian Keuangan ya. Biasanya kalau dosen-dosen itu kan pendanaannya dari DRPM ya, dari pos anggaran Dikti lah katakanlah ya, dari Kementerian Keuangan dialokasikan ke Dikti, baru ke dosen atau ke LPPM dulu ya, ke LL Dikti baru ke perguruan tinggi baru ke dosen. Kalau ini sumber pendanaannya adalah LPDP ya, katakanlah isu-isunya dananya besar atau abadi ya, karena ini juga untuk beasiswa biasanya LPDP ya. Jadi tadi monotahun ya, risetnya basisnya adalah monotahun. Nah kemudian mitra, karena ada 4 skema ya, mitranya cukup heterogen ya, tidak ada syarat mitra, tidak ada kriteria tertentu untuk mitra ya. Setiap pengusul program riset harus pakai mitra, karena ini adalah penelitian terapan. Nah, mitranya siapa? Nah, ini disebutkan bisa industri, bisa UMKM, bisa koperasi, bisa startup, bisa lembaga pemerintah daerah, kemudian bisa LSM, bisa desa, atau desa adat, atau kelurahan yang memiliki komitmen untuk kerjasama di dalam MBKM. Ya. Jadi kerjasamanya tidak hanya dalam konteks riset, tetapi dalam konteks MBKM. Ya. Katakanlah sebagai tempat mahasiswa untuk magang, untuk studi independen dan seterusnya. Nah, jadi kontribusinya dalam bentuk in-kind terutama ya, dalam bentuk fasilitas untuk MBKM. Nah, alokasi anggaran. Alokasi anggaran terdiri 4 item ini standar seperti hanya penelitian DRPM, ya, honor untuk tim riset, ya, 30%. Kalau 2-3 tahun yang lalu DRPM sempat ya honor tidak boleh untuk tim riset gitu ya. Nah itu agak membuat down ya para pengusul. Kalau ini sudah ditegaskan
bebaskan ya honor untuk riset maksimal 30%. Kemudian pembelian atau pengadaan barang, ya, barang habis pakai, bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor. Yang ketiga adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, biasanya FGD atau diskusi di sini ya, capacity building, pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, destinasi, dan ekspedisi, eksebisi atau pameran. Yang terakhir adalah perjalanan dalam negeri, ya, kalau untuk transportasi terutama, ya, terutama ke mitra. Kalau mitranya tidak dibatasi jarak di sini ya, tidak dibatasi seperti hanya kalau Abdi Mas 200 kilo ya. Mitranya boleh dari tidak provinsi nggak masalah ya. Nah, ini juga disebutkan di sini ya bahwa honorarium atau apa namanya besarnya nominal itu mengacu pada peraturan Direktur Utama nomor 5 LPDP tahun 2021 ya. Jadi salah satunya yang dikutip di panduan adalah ketua, misal di sini 3,6, anggota 2,4, asisten 1,5, dan administrator 820. Nah, contoh yang dikutip di panduan ya. Kami ambil dari panduan ini, jadi sesuai ini ya. Kami belum download ya untuk per dirutnya nomor 5 LPDP tahun 2021 ya. Nah, kemudian anggaran juga terbagi dua, anggaran yang bersifat langsung ya untuk penelitian ini maksimal ya, paling sedikit minimal ya, ini minimal 95% digunakan untuk alokasi langsung. Sisanya yang maksimal 5% digunakan untuk biaya tidak langsung ya. Biaya tidak langsung ini biasanya berupa administratif, monet internal, dan biaya-biaya lain yang sifatnya tidak terkait dengan penelitian secara langsung. Yang biaya langsung ini terkait dengan penelitian yaitu biasanya biaya personel tadi, biaya langsung non personel yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran wajib tadi ya, untuk mencapai kinerja dari riset ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, terutama luaran wajib tadi ya, model MTKN, kemudian publikasi dan luaran tambahan-tambahan yang lain. Nah, dokumen usulan yang harus disiapkan, yang pertama adalah proposalnya sendiri, ini 5 bab dengan data pustaka. Kemudian rincian anggaran, ini mengacu kepada LPDP atau mengacu kepada RISPRO, Excel-nya ya. Excel-nya nanti kami share juga boleh ya, RISPRO-like lah ya, ininya RAP-nya ya. Biasanya kita kan DRPM ini RISPRO ya, mengacunya ke RISPRO. Kemudian surat pernyataan ketua pengusul bahwa risetnya adalah orisinal ya, tidak daur ulang atau belum pernah dibiayai. Kalau sudah dibiayai berarti sudah tidak orisinal dan sudah daur ulang katakanlah ya. Jadi risetnya harus baru dalam konteks tidak dibiayai ya, atau mungkin belum dipublikasikan ya. Kalau tidak terima dana tetapi sudah dipublikasikan ya bisa termasuk istilahnya tidak orisinal gitu ya. Kemudian surat pernyataan dari mitra. Kemudian yang kelima adalah surat pengalaman dalam aktivitas kampus Merdeka, ini diupload ya ini ya. Nah, jadi syarat ini syarat sedang atau sudah menjalankan kampus Merdeka, ini syaratnya gugur kalau kita upload dokumen ini ya, dokumen narasi aja sih ya. Dokumen cerita tapi dalam bentuk dokumen ya, dalam bentuk ini ya, pengalaman dalam aktivitas kampus Merdeka. Nah tadi saya dengar Bu Ari ya, Bu Ari ya dapat 3 atau UMJ dapat 3 PKKM ya, program kompetisi kampus Merdeka ya, nilainya cukup besar ya, sekian M. Nah baik ya, mungkin itu dari dosen terlibat di sini. Tetapi nggak bisa bukanya Ibu. Kalau dari kampusnya belum memperoleh hibah, iya pakai. Ibu nggak bisa buka, dikunci sama Bang Uta. Mohon di. Mbak Ella, di mute. Oh iya maaf. Baik, nah ini syarat ini boleh internal, boleh kampus Merdeka internal atau kampus Merdeka like lah ya, yang diadakan oleh internal kampus sendiri ya.
semacam itu. Jadi kalau Dikti tidak sempat memperoleh kampus, tidak sempat memperoleh kampus dari MBKM, boleh menggunakan MBKM internal ya. Nah, semacam KKN, magang gitu. Nah, kemudian ini adalah format proposal ya. Yang pertama cover, ini sudah ada lampirannya. Kemudian lembar pengasahan ada lampirannya, daftar isi, kemudian ringkasan, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 ya namanya riset, nanti ada roadmap-nya, ada pengalaman MBKM dituangkan di sini. Kalau murni riset itu apa namanya roadmap ya, atau ya roadmap ya, apa namanya kutipan dari penelitian yang dikutip, yang disitasi 10 tahun terakhir bukunya ya. Kemudian bab 3 metodologi riset ya, biasa standar ya. Yang bab 4 adalah luaran, ini jadikan satu bab ya, boleh ya. Biasanya di bab 3 biasanya ya. Ini jadikan satu ya, ini di satu bab sendiri. Yang bab 5 adalah RAB, ini dijadikan sendiri. Kemudian yang terakhir daftar pustaka, ini 10 tahun terakhir. Kalau bisa, kalau yang meskipun ditolerir 10 tahun terakhir ya 5 tahun terakhir aja udah bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Ya, lampiran-lampirannya adalah yang pertama adalah originalitas usulan. Kedua adalah mitra dokumen, sudah ada formatnya. Yang ketiga biodata dan anggota riset, ini tidak ada formatnya. Ya, tidak ada formatnya. Silakan berimprovisasi untuk ini ya. Ya biasanya standar lah ya ini ya. Apa namanya biodata ini ya. Ada track record rekam jejak untuk penelitian, pengabdian dan publikasi. Lampiran yang keempat adalah susunan organisasi, riset dan pembagian tugas. Nah, ini juga tidak ada formatnya. Sebaiknya karena ini masih dalam rangka MBKM, tugas dari mahasiswa yang 10 orang itu ya atau 5 orang itu tetap dirinci. Di sini tugasnya apa? Kemudian proposal dalam bentuk ditulis di dalam bentuk karena ini bentuknya adalah upload ya, tentu saja tidak dalam bentuk ini ya, hanya size-nya A4, kemudian Times New Roman 12, jarak spasi 1,5, maksimal adalah 20 halaman. Maksimal 20 halaman. Tadi di sini sudah ada berapa katanya. Setiap bagian ini sudah ada maksimal berapa kata-katanya di sini ya, termasuk abstrak gitu ya 500 kata. Kemudian pendahuluan juga 500 kata, ini sudah dibatasi, Jadi apa namanya? Kita hitung otomatis pakai counting dari MS Word. Nah, kemudian lampiran dokumen MBKM, ini yang tadi syarat bahwa menceritakan pengalaman MBKM-nya, tentunya terdiri dari tema atau judul kegiatan MBKM. Bentuk kegiatannya seperti apa, ya boleh magang, KKN, atau mungkin riset dengan partisipasi mahasiswa atau bagaimana, boleh, ini ya. Rasional dan tujuan kegiatan, mekanisme dan pelaksanaan kegiatan. Ya. Jadi ini dokumen ini kalau sudah diupload ya, otomatis syarat itu terpenuhi ya. Hanya nanti dinilai bagaimana itu bagian dari reviewer saja ya. Tapi sebagai syarat pengusul ini harus disertakan. Kemudian di dalam lampiran ini tadi sudah disebutkan ya, original, perjalanan mitra, cover sudah ada formatnya, pengesahan sudah ada formatnya, untuk usulan RAB sudah ada tampilannya di panduan. Kami nanti share untuk filenya, kami sudah dapat ya. Kemudian dokumen melaksanakan MBKM bagi pengusul ya, bagi pengusul. Jadi MBKM-nya ini adalah pengusul ya. Nah, baik untuk kolaborasi antara dosen UP dan dosen UMJ, saya coba rumuskan ya. Yang pertama strateginya masing-masing nanti kandidat pengusul yang sudah lektor minimal ya. Pilih skema yang nanti akan menjadi pilihan dari riset ilmuwan dari tim pengusul ya. Apakah mandiri, kewirausahaan, riset desa atau riset kemanusiaan.
Kemudian cari mitra sesuai dengan skema riset. Ya. Nah ini tantangan, ya, karena mitra juga akan mengeluarkan, memberikan surat pernyataan. Karena waktunya hanya sampai tanggal 29, ya, cari mitra ini justru yang penting, ya. Karena kalau belum ada mitra, ini menjadi hambatan utama, ya, handicap yang utama, ya. Kalau judul kita mungkin ada stok, ya. Kalau mitra ini yang harus kita cari, nomor satu adalah mitra, Bapak Ibu semua, ya. Kemudian anggota, ya, anggota ada 2. Nah ini kami sarankan yang anggota 1, ya, diimpor dari kampus kolaborator, ya, kampus mitra, ya. Kita ini ya, apa namanya, kalau bisa setara, ya, one to one, ya. Kalau memungkinkan, itu tergantung dari ini saja, ya. Memang tim pengusul mungkin sudah punya paket, ya, monggo, ya. Tapi selama itu kita bisa kolaborasi, ya, anggota 1 misal dari kampus kolaborator, ya, dalam hal ini apa UPI atau UMJ, ya. Kemudian anggota 2 boleh kembali ke kampus internal. Biasanya kadang-kadang kalau tim itu ketua sama anggotanya harus soulmate gitu, ya, harus kompak, ya, boleh lah anggotanya dari kampus apa namanya, kembali ke kampus asal misal, ya. Kalau dari UPI, ya, mungkin dari ketua UPI, anggota 2 UPI, ketua dari UMJ, anggota kedua UMJ, ya, mungkin, ya, seperti itu. Tapi boleh juga anggota yang kedua dari kampus lain di luar kolaborator, ya, boleh aja, ya. Ya, boleh, nggak masalah. Itu menaikkan bobot atau rating atau penilaian dari proposal kita. Kemudian mahasiswa yang dilibatkan. Nah, ini 5 sampai 10, ya. Kalau bisa dimaksimalkan aja 10, ya. Jangan pakai minimalis, ya. Kita pakai maksimalis saja. Kemudian luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib 2 tadi, ya, MPKM dan jurnal. Luaran tambahan kalau bisa diisi, ya, semaksimal mungkin yang kira-kira terjangkau, ya. Luaran tambahan, ya. Biasanya kalau di dalam penelitian di RPM, luaran tambahan itu ibaratnya sunnah, ya. Tidak dikerjakan tidak dosa, ya. Biasanya tidak dituntut juga, ya. Tetapi meningkatkan nilai dari bobot proposal. Ini masalahnya, ya. Biasanya kalau ada luaran wajib, sama-sama proposal luaran wajibnya sama, luaran tambahan menjadi penentu dari proposal itu menang atau tidak menang, ya. Kemudian yang terakhir, upload jangan di hari H, Bapak Ibu semua, ya. Kalau Simlip Tamas upload di hari H udah pasti gagal, ya. 80% gagal kalau baru mengisi anggaran di hari H atau upload di hari H. Kalau hari H biasanya cuma re-upload, ya, submit, nah, ya. Kita perbaiki kecil aja anggaran sudah, ya. Nah ini kita nggak tahu karena ini kita pakainya kan ya, pakainya Google Form, ya. Nah kalau bisa ya yang paling aman, ya, kalau memang sudah selesai kita mantap boleh tanggal 27 Agustus, ya. Kalau meleset masih ada yang perbaiki, ada 2 hari untuk kita melakukan perbaikan. Nah berikutnya ini adalah step-step untuk interface-nya aja kami kami ketik di sini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah buat, ya. Saya sudah buat jauh-jauh hari ketika sosialisasi dilaksanakan, ya. Waktu itu sudah kami buat. Kemudian verifikasi email, account, ya, login dengan account. Kemudian nanti ada bagian navigasi kiri itu riset keilmuan. Nanti kalau diklik keluarnya ini, ya. Apa skema mandiri, kewirausahaan, riset desa atau kemanusiaan. Nanti kita tinggal ajukan untuk proposalnya. Nah ini nanti, ya, saya coba semua, ya. Meskipun di sini ada tulisan Anda yakin melamar skema ini, ya, saya yakin aja, ya. Meskipun belum ada belakangnya atau proposalnya, ya, saya yakin aja. Semuanya makanya bisa saya capture ini, ya. Nah, saya yakin, ya, saya mengerti. Seperti ini, ya. Ini capture aja seperti ini. Deskripsinya nanti kita isi, Bapak Ibu semua. Ini diisi, ya, diisi juga biaya. Nah ini komponen biaya sudah ada di situ berapa persen, ya. Kita isi nominalnya di sini kayaknya, ya. Yang pertama deskripsi, ya, biaya ini honor, ya, biasanya yang pertama atau honor itu berapa persen, ya. Kemudian biaya tidak langsung. Kemudian total biayanya juga diisi. Ini biasanya dalam bentuk angkanya saja, ya. Nanti presentasi ini kan berdasarkan rumus program nanti dia akan hitung. Mitra penelitian diisi dalam bentuk teks, ya. Nah kemudian
anggota. Ya, kita anggota 1, anggota 2. Kemudian apa lagi ya? Oh, tadi inputnya bukan di Google Form atau Bitly ya, inputnya di web ya, seperti ini yang sedang saya jelaskan. Kemudian anggota dimasukkan, ada anggota 1, needed-nya ya, needed-nya. Kemudian mahasiswa juga sama, mahasiswa. Nah, apa yang disiapkan tidak cuma NIM kalau mahasiswa, di situ disiapkan ada apanya di sini? KTP dan apa ini? Nilai ya. KTP ya. Ya transkrip. Transkripnya harus disiapkan. Jadi Bapak Ibu makanya jangan mepet ya. Ketika input kita baru input ya. Ternyata ada dokumen yang diperlukan seperti ini ya. Kalau mahasiswanya kita ada di kampus juga gampang. Kalau ini kan masih pandemi ini ya. Ini ya. Apa namanya? KTM-nya dan transkrip nilai. Mengapa transkrip nilai? Karena syaratnya harus lulus 110 SKS. Transkrip nilainya harus disiapkan di sini, dijadikan satu file PDF. Terakhir adalah finalisasi dokumen. Di sini dilengkapi, ya, seperti yang tadi saya tuliskan, ini harus upload semua, ya. Harus diunggah semua. Tahap terakhir adalah finalisasi. Ada dokumen yang itu yang tidak diunggah, maka sistem akan final ibaratnya. Tidak final ya berarti tidak mengirim proposal gitu ya. Kalau semuanya sudah diunggah, otomatis akan tombol submit yang terakhirnya akan terbuka ya. Ini semuanya akan hijau semua ya. Jadi ini merupakan summary dari apa yang ada di depan tadi. Nah, dengan demikian kita proposal akan masuk ke syarat administrasi untuk diperiksa dan nanti seandainya lolos masuk di tahapan substansi. Harapannya dengan kolaborasi administrasi lolos semua ya. Proposal dari UP, dari UMJ administrasi lolos semua ya. Bertarungnya adalah di substansi ya, yang nanti yang akan dinilai oleh reviewer. Nah, itu yang dapat kami sampaikan ya, kita diskusi dan segera membuat proposal. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Kalau mau bergabung di dalam grup yang besar, ini adalah grup Telegram, ini ada 5.700 member seluruh dosen di Indonesia. Sehingga kami biasanya mengadakan banyak kegiatan, webinar-webinar, bahkan sampai di YouTube-nya itu hampir 60 mungkin ya, ada 60 webinar macam-macam. Demikian yang dapat kami sampaikan, waktu dan tempat kami kembalikan Bu Triyuni. Baik Pak, terima kasih Pak Sularso. Mohon izin Bu Yuni sedang ada di Zoom yang lain sebentar. Jadi untuk sesi diskusi kami bantu untuk mendampingi Pak Sularso. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan kaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sularso tadi, kami persilakan. Bisa di chat, bisa juga raise hand Bapak Ibu, bisa juga langsung. Yang sudah angkat tangan yang pertama, nanti setelah ini saya akan ke chat Bu Nani Nurani. Pada Bu Nani kami persilakan, bisa langsung Bu, silakan. Baik, terima kasih Mas Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sularso, apa kabar? Terima kasih pencerahannya. Baik, ada beberapa pertanyaan. Di buku panduan itu kan dijelaskan ya Pak, bahwa riset mandiri dapat disinergikan dengan kegiatan belajar dan Kampus Merdeka MBKM dengan mengajak para mahasiswa dalam kegiatan MBKM tersebut. Nah, pertanyaan saya, bila misalnya kita melaksanakan kegiatan MBKM, karena kebetulan prodi Ilmu Komunikasi itu kan juga dapat program MBKM ini, Pak. Apakah anggota periset juga harus kolaborasi dengan universitas mitra gitu, universitas lain begitu. Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, dari 10 orang mahasiswa gitu ya, yang itu kan idealnya yang harus diikutkan dalam kegiatan riset ini,
apakah harus dari universitas kita, misalnya gitu, dari Periset dan mitra, mohon maaf, universitas yang sudah mempunyai kerjasama begitu, atau boleh mahasiswa dari universitas lain yang tidak ada kerjasama. Sekaligus yang nomor 3, apakah boleh anggota Periset itu dari universitas lain yang tidak mempunyai kerjasama. Kalau nggak salah sih tadi sudah disinggung juga, tapi saya mohon penjelasannya kembali, nggih, Prof. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sularso dipersilakan Pak. Ya, baik, langsung saya jawab ya. Jadi yang nomor 3 dulu ya, masalah anggota ya. Jadi untuk anggotanya ada 2 ya Bu ya, anggota 2 ya. Kalau bisa anggota, ini relatif ya, tergantung dari kekompakan tim ya, Nah, kata kuncinya tadi adalah kolaborasi dan partisipatif ya. Jadi untuk menaikkan nilai dari proposal kita, idealnya anggota dari kampus lain ya. Makanya namanya hibah ya. Hibah itu kata kuncinya sebenarnya pemerataan sebenarnya ya. Pemerataan peluang atau pemerataan untuk dosen saling meneliti ya. Nah, kalau bisa anggota 1 dari kampus lain ya, atau kampus kolaborator lah ya. Kalau kita jadi kolaborator ya menjadi seperti itu. Nah, anggota yang kedua boleh kembali ke kampus asal, atau boleh kembali ke kolaborator, atau boleh di luar kampus asal dan kampus kolaborator. Ibaratnya seperti itu. Boleh ya, mungkin karena ya sudah punya teman ya, sudah punya tim gitu ya dari kampus lain, boleh, nggak masalah gitu ya. Jadi mana yang kita bisa upayakan di kolaborator ya, diisi ya. Nanti sebaiknya imbang sebaliknya dari YAI misal juga sama ya, sebagai ketua pengusul ya, mungkin Bu Maya mungkin ya, atau Bu Farida ya. Anggota keduanya ambil dari UMJ gitu ya, perlu mungkin bidang kesehatan, dia nggak ada bidang kesehatan ini ya, bidang dari UMJ itu ada kesehatan atau bidang-bidang tadi ya, ada di humaniora yang tidak ada di PAI mungkin ya, boleh diambil, nggak masalah ya. Syukur-syukur anggota punya nilai Scopus, nilai publikasi yang tinggi, sehingga itu menjadi nilai tambah dari rekam jejak tim pengusul. Nah, untuk dosen juga, untuk mahasiswa juga sama Bu. Untuk pertanyaan kedua, mahasiswa juga sama ya. Mahasiswa nanti kalau kita kerjasama ya mahasiswa 5-5 atau mungkin monggo terserah porsinya ya. Kalau bisa makanya tadi mahasiswa 10 aja, langsung aja mahasiswa 10 aja ya. Supaya nilai bagus ya. Kalau bisa lebih dari 10 ya lebih bagus. Tapi kan maksimalnya 10 ya tadi katanya ya. Nah, itu 5-5 mungkin ya dari kampus dengan kampus kolaborator. Yang pertama tadi pertanyaan apa, Bu? Iya, Punten ini menekankan kembali artinya baik dosen, anggota misalnya maupun mahasiswa itu kan dari kampus kolaborator. Nah, kampus kolaborator itu boleh yang tidak mempunyai kerjasama, tidak ada MOU boleh, Pak? Boleh, nggak masalah. Boleh, nggih? Oke. Yang pertama yang MBKM, Pak. Ya, terkait MBKM, kegiatan MBKM. Ya. Jadi MBKM-nya, jadi semua syarat itu melekat di pengusul. Ya, jadi selama pengusul sudah unggah narasi pengalaman MBKM itu menjadi syarat untuk menggugurkan syarat ini MBKM itu. Baik dari yang sudah dapat hibah maupun yang belum dapat hibah ya. Kalau belum dapat hibah, bagaimana peluangnya jadi tertutup? Enggak, ya. Peluangnya tetap ada dan terbuka, ya. Makanya ada boleh internal, MBKM internal, ya. Boleh namanya KKN. KKN itu kan melibatkan mahasiswa dan dosen tertentu, ya. Mungkin atau kerja praktek atau kegiatan-kegiatan yang mirip KKN, ya. Magang gitu kan, ya. Itu juga bisa, ya. Kalau bentuknya tim base, ya.
beberapa saya lihat itu dosen arsitektur ngajarnya team based gitu ya. Apa namanya, sebagian diajar dosen A, dosen B, team based gitu ya. Itu juga mungkin selama pembelajarannya di luar kampus bisa aja namanya. Gitu Bu. Baik, Itu, baik, Bu. terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Nani. Oke, selanjutnya Bu Retno, dipersilakan Bu. Nanti pertanyaan Bu Julfitria saya sampaikan langsung ke Pak Sularso. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi, untuk multidisiplin itu berarti dosen dan mahasiswanya. Ya. Nah, terus kalau syarat kerjasama dengan kampus lain itu kayaknya mutlak ya Pak ya, harus ada kerjasama gitu. Maksudnya harus mengajak kampus lain gitu. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya kampus lain itu UIN, karena selama ini kan UIN kayaknya nggak pernah dari Depdikbud tapi dari Kemenak ya, itu boleh apa enggak? Terus kemudian kalau misalnya kita ini multidisiplinnya tapi antar fakultas gitu boleh enggak? Gitu Pak. Sementara itu dulu, nanti saya ada tambahan lain. Ya, kalau di panduan itu tidak dinyatakan dilarang atau boleh ya, dari kampus lain. Jadi apa namanya, itu bukan suatu keharusan ya dari kampus lain ya. Yang menjadi keharusan harus multidisiplin ilmu Bu. Nah, multidisiplin ilmu itu artinya beda prodi ya, atau beda fakultas ya. Di dalam satu kampus boleh ya. Jadi antar fakultas boleh ya Pak? Fakultas, dalam satu kampus? Oh boleh, iya. Kemudian antar perguruan tinggi lebih tinggi bobotnya Bu. Ya, lebih karena tinggi. itu kan koordinasinya tidak mudah gitu ya. Iya. Ya, tapi waktunya cuma seminggu. Seminggu doang. Ya, nilai plusnya lebih tinggi di proposal kita ya, karena itu kan ibaratnya kita biasanya tidak pernah ketemu atau kita tidak pernah kerja bareng, kemudian kita itu ya dalam satu tim ya, di dalam satu tim ya. Itu intinya seperti itu. Nah, masalah apa tadi, syarat apa Bu tadi, MPKM ya Bu ya? Iya. Nomor 2 tentang apa Bu syaratnya tadi? UIN Pak. UIN itu kan selama ini Universitas Islam itu di bawah Kemenak, itu boleh nggak dengan UIN kerjasama? Nah, biasanya kalau di IBA Simlip Tamas ya, IBA Simlip Tamas itu tidak boleh, karena di UIN ada IBA sendiri ya, semacam Simlip Tamas ya, itu mereka ada IBA-nya sendiri gitu ya. Biasanya mengapa tidak boleh, karena alokasi anggarannya di ini ya, di satu kementerian ya. Ini kan kalau IBA TRPM di Kementerian Kemdikbud ya, atau BRIN ya kalau dulu ya. Nah, ini hanya ini kolaborasi LPDP dengan Kemdikbud Ristek ini ya. Ibaratnya memang sumber dananya dari LPDP, tetapi pintu masuknya melalui Kemdikbud gitu ya. Jadi meskipun di situ tidak tertulis, biasanya sih tidak boleh biasanya. Makanya kita nggak pernah kolaborasi dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi di bawah Kemenak gitu. Biasanya seperti itu sih memang. Terus perguruan tingginya itu tidak dibatasi peringkatnya. Jadi misalnya dia di bawah kita binaan atau apa gitu tuh enggak ada. Jadi ini syarat melekat pada pengusul Bu. Tidak ada syarat melekat pada perguruan tinggi dilekatkan pada pengusul, nggak boleh Bu. Nggak boleh ya. Kalau di kemarin di IBA itu ada klaster ya, klaster karena ini sumber dananya dari LPDP ya, dan sifatnya IBA ini kan sifatnya setingkat IBA dosen pemula di atas sedikit sebenarnya ya. IBA-nya tidak terlalu high class lah ya. IBA-nya IBA penelitian dasar lah ya. Kalau nilai 100 itu kan penelitian dasar. Nah, itu tidak ada pakai klaster ya. Penelitian dasar itu klaster binaan masuk itu ya. Klaster terendah itu masuk. MBKN internal itu maksudnya apa ya Pak?
MBKM internal itu, kalau yang Dikti itu kan ada webnya itu Kampus Merdeka kemdikbud.go.id ya. Program yang di bawah penyelenggaranya itu Dikti. Nah, ini program yang penyelenggaranya adalah kampus sendiri, Bu. Misal KKN, magang gitu ya. Memang jauh-jauh sebelum adanya MBKM mungkin kampus sudah ada program yang seperti itu, MBKM naik namanya. Iya, iya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Retno. Mohon izin Pak Sularso, ini di chat ada pertanyaan dari Bu Julfitria. Ya. Ini ada 5 nih Pak pertanyaannya, mungkin silakan. Tadi sudah disinggung mungkin ya. Ini pertanyaan yang pertama ini teknis banget nih Pak. Ya. Lembar pengesahan apakah tanda tangannya stempel basah atau bisa scan? Ini teknis banget nih Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anggota mahasiswa S2 dan S3 itu semester berapa? Yang ketiga Pak, untuk lampiran 3.4 tadi yang Bapak sampaikan, format dokumen pendukung sudah melakukan kegiatan MBKM atau sejenisnya masuk di urutan lembar halaman apa? Itu yang ketiga Pak. Kemudian yang keempat, ini mungkin mahasiswanya kali ya, berhak mendapatkan penyetaraan SKS minimal 20 SKS per semester. Maksudnya seperti apa Pak? Mungkin nanti bisa disinggung kembali. Terus yang kelima, untuk mitra, bisakah sekolah kebetulan saat ini sedang menjadi dosen pembimbing kegiatan kampus Merdeka Dikti? Itu pertanyaan dari Bu Julfitria Pak. Pak Sularso, kami persilakan. Nomor 5 yang terakhir apa Mas? Kampus Merdeka tadi? Ya, yang kelima, mitra bisakah sekolah gitu, bukan perguruan tinggi gitu, atau mungkin lembaga lain. Karena saat ini Bu Julfitria sedang membimbing kegiatan kampus Merdeka juga dalam waktu yang bersamaan. Itu Pak Sularso. Ya. Baik ya, untuk lembar pengesahan ya, di panduan tidak diminta harus basah atau tidak. Di lembar pengesahan di panduan hanya formatnya saja ya, format. Ya. Jadi kalau kondisi pandemi seperti ini ya, kan syarat itu juga kami melalui tanda tangan digital gitu ya, melalui cap digital juga sih ya. Kecuali kalau bisa ketemu ya, itu mungkin ya. Kemudian mahasiswa S2, S3 tadi ya, semester berapa ya. Di panduan tidak ada batasan, tidak ada kriteria ya, yang penting mahasiswa itu aja ya. Kalau S1 batasannya 110 SKS ya. Kalau S2 semester 3 mungkin ya, yang kira-kira mata kuliahnya udah habis gitu ya, perkiraan saja ya. Tapi meskipun di situ tidak dinyatakan ya, kan tetap harus upload transkrip ya, tetap harus upload transkrip ya. Nah itu ya setara dengan kalau 110 SKS semester S1 lah ya, itu semester 3 lah ya, mata kuliah udah habis lah. Tapi kalau mata kuliah habis nanti dikonversi bagaimana? Itu yang menjadi masalah ya. Kalau untuk S2, S3 ya, itu atau konversi ya. Tapi memang konversinya untuk S1 ya. Makanya tadi S2 dan S3 itu maksimal 20% kalau tidak salah ya. 20% itu hanya 2 orang gitu ya. Nah, lebih cenderung membantu di dalam tim pengusul menjalankan program riset inilah. Kalau konversi tetap utamanya ke mahasiswa S1. Kalau dikonversi nanti habis 20 SKS gitu ya, kalau untuk mahasiswa S2, S3 kan. S2, S3 kan hanya 40 SKS. Nah, untuk lampiran 34 ini lampiran tempatnya di mana ya? Biasanya di bagian lampiran saja. Tempatnya di bagian lampiran ya. Di bagian setelah daftar pustaka. Fleksibel aja dimasukkan di situ ya. Meskipun di webnya ada unggah sendiri, tetapi kalau di proposal kita masukkan di bagian setelah daftar pustaka. Kemudian pengakuan 20 SKS, pengakuan 20 SKS itu ya itu kembali ke kampus saja, kembali ke internal perguruan tinggi masing-masing atau fakultas masing-masing ya, karena di sini
Kemdikbud sedang mencari model ya. Tidak semuanya tidak bisa semuanya melalui Kemdikbud semua ya. Kalau Kemdikbud semua kan ada programnya sendiri. Kalau ini saya kira pengakuannya institusi nasional, institusi masing-masing, pengakuan 22 SKS. Mudah-mudahan seperti itu, tetapi tentu saja bebannya, ya aktivitasnya, jangan terlalu longgar ya, karena itu kan diakui 20 SKS ya. 20 SKS itu ibarat kalau mata kuliah itu berapa? 1 semester. Ya, 1 semester ya. Ibarat mata kuliah itu 6 ya, 6 kalau 3 SKS kan ya, 6 ya, makanya jangan terlalu ini ya. Kalau 10 mahasiswa, jobnya apa? Diterangkan di dalam proposal, cukup rinci apa tugasnya, kemudian di dalam 1 semester jadwalnya bisa dimasukkan, karena di dalam proposal kita juga fleksibel gitu ya, pembagian tugas untuk dosen anggota dan mahasiswa itu apa saja. Kalau perlu dilengkapi dengan jadwal, meskipun jadwal itu masih tentatif. Kemudian yang terakhir tentang sekolah ya, mitra sekolah. Kalau tadi di mitra itu heterogen ya, tidak ditentukan mitranya harus bidang tertentu, tidak ya, karena kalau untuk mitra desa ya tentu saja potensi desa itu yang akan menjadi mitranya. Kalau ini untuk riset mandiri bisa saja untuk sekolah ya, sekolah sebagai riset mandiri, apalagi fakultasnya pendidikan ya, seperti itu. Begitu Mas, Ibu yang bertanya. Ya, baik Pak, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan Bu Julfitria bisa menyimak. Ini ada pertanyaan Pak yang berikutnya di room chat itu dari Pak Ahmad Muhlis. Program MBKM bisakah di bidang kesehatan atau kedokteran? Di bidang kesehatan. Di bidang Betul. Kesehatan. Ya, kalau kesehatan itu biasanya kurikulumnya dia problem based learning ya, baik untuk dokter maupun untuk perawatan ya. Problem based learning itu kan team based ya. Mahasiswa dibentuk kelompok, kemudian dosennya, pengajarnya sebagai fasilitatornya juga ada beberapa ya. Nah, itu salah satunya seperti itu kan, problem based learning ya. Ada yang dari bidang kesehatan, mungkin kalau saya salah, ada yang bisa menambahkan? Tadi yang bertanya dari bidang apa itu? Pak Ahmad Muslim mungkin bisa langsung gitu Pak, biar interaksi dengan langsung aja. Pak Ahmad Muslim. Silakan Pak Ahmad Muhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya dapat informasi waktu saya ikut MBKM dari IPB itu untuk sementara belum bisa dari bidang kesehatan atau kedokteran. Oh iya. Apa benar itu Pak? Itu artinya kalau yang itu ya Pak ya, yang mungkin dari dikti ya Pak ya. Kalau ini kan syaratnya boleh internal Pak. Boleh internal ya. Jadi syarat internal itu, MBKM internal itu, syarat itu akan gugur kalau kita melampirkan atau membuat dokumen 34. Lampiran 34 itu ya. Itu kan narasi aja sebetulnya ya. Narasi aja. Kalau itu nggak dibuat, malah proposal kita tidak bisa disubmit, ya kan? Kalau itu dibuat menjadi syarat, itu bisa disubmit. Nah, itu Bapak silakan menulis saja di situ apa pengalaman di dalam MBKM internal ya, itu kan relatif sendiri ya, boleh problem based learning gitu ya. Kalau keperawatan ya, kalau kedokteran ya, kalau prodi yang lain saya kira bisa merujuk seperti apa ya, apa KKN, kalau kita tidak ada KKN, kalau biasanya perguruan tinggi swasta itu KKN itu jarang ya. Magang mungkin ya, nah, itu monggo ya. Jadi kalau yang resmi ya mungkin belum ada ya, tapi kita kan di situ atau pakainya atau MBKM internal ya. Kita kan narasi aja diminta di situ kan, narasi. Syukur kita punya dokumentasi, masukkan aja di situ sebagai syarat dari menggugurkan syarat itu. Kalau itu nggak diupload malah kita nggak bisa submit karena syaratnya itu. Ada tambahan dari? Ya, jadi ini Pak ya, jadi untuk yang internal bisa Pak ya. Jadi untuk ini MBKMT internal. Ya.
fleksibel. Tadi yang dikti itu Pak ya. Ya, ya. Ya, Kalau masih, tinggi Pak. swasta itu kan MBKM masih baru ini ya, penataan kurikulum, baru belum menjalankan ya. Nah, itu boleh internal seperti apa. Ya, masih Pak. Ya, masih Pak. Lanjut Mas, silakan Mas. Baik, Bapak Ibu yang lain, kami masih punya waktu beberapa sekitar 10 sampai 15 menit lagi lah sebelum zuhur. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Dananya ini untuk dana tahun berapa ya Pak Budi? Dananya ya, dananya ini tahun usulan 2021. Ya, tapi pelaksanaannya melihat tahun ini baru ini saja bulan Agustus baru usulan ya, perkiraan apa namanya cairnya tahun 2022 ya, usulan 2021 tetapi pelaksanaan 2022. Kalau melihat panduan yang lama yang belum direvisi itu sampai Juni kalau tidak salah, sampai Juni. Jadi tahunnya dana yang lain pun belum turun. Ya, itu masalah turun atau kalau itu masalah itu. Ya, ini kan LPDP sumbernya lain itu. Gitu. Makanya itu ya mudah-mudahan harapan baru lah untuk penelitian. Kalau beasiswa LPDP kan lancar, mudah-mudahan juga sumber mata air yang lancar. Iya. Ya kalau belum turun bagaimana disiasati dengan dana pribadi. Kalau kita menang ya, kita kan belum berpikir menang ya. Kalau ini kan baru proposal. Nanti kalau sudah menang kita tahap berikutnya untuk mensiasati pelaksanaan kalau dananya belum turun. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Mas Sahrul. Saya nanya deh. Oh, Bu Imawati dulu, nanti setelah itu Bu. Baik, makasih. Silakan Bu Imawati. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mohon maaf untuk yang pertama, saya takutnya tadi nggak ngeh untuk anggarannya itu apakah sesuai dengan yang kita butuhkan atau mungkin ada standarisasi anggaran untuk masing-masing tadi item. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan kebetulan saya kondisinya di daerah Salaman Magelang gitu ya, kan ada kayak apa namanya pertanian bibit-bibit gitu yang sudah lama di sini mungkin sejak tahun 70-an ya Mas ya. Ini kebetulan saya langsung ada di sawahnya gitu. Nah, kalau misalkan ingin kita ajukan karena real di sini kan ada komunitasnya juga dan mereka sudah lama dan saya pikir mereka sudah melakukan banyak hal tapi mungkin kurang pendampingan dan kurang apa namanya maksimalisasi dari pemerintah gitu. Apakah itu bisa dan nanti maksudnya kira-kira ke mana gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah anggaran ya. Jadi anggaran ya. Anggaran tadi baik ya. Baik, anggaran tadi di sini, jadi ini formatnya berbeda dengan DRPM ya. Kalau DRPM mengacu ke SPK ya. Nah, kalau di sini anggaran terdiri penggunaannya untuk 4 ini ya. Penggunaannya hampir sama 4 kategori ini sama dengan DRPM ya. Honor, ya. Kalau DRPM bahkan kemarin kalau tidak boleh pakai honor untuk tim riset ya. Kalau ini boleh ya, maksimal 30%. Nah, kemudian pembelian pengadaan barang ya, tetapi harus hati-hati. Kalau ini pengadaan barang harus diserahkan kepada penyelenggara pendidikan ya, yayasan ya, biasanya seperti itu ya. Kecuali kalau ATK ya itu untuk peneliti ya. Kalau barangnya harganya mahal biasanya, apakah itu komputer ataukah itu kendaraan gitu ya. Kemudian penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk FGD dan seterusnya. Kemudian perjalanan dalam negeri. Nah, di sini nanti kita lihat ya, mengacu pada Perdirut ya,
nomor 5 LPDP 2021. Ini ada acuannya ke sini, nanti kita lihat ya, acuannya mengikuti ini. Tapi yang dikutip ini memang honor yang paling besar kan honor ya, ini ya. Kalau yang lain-lain kemarin tim saya mengacu pada harga patokan pasar itu ya, kalau beli barang ya. Kalau yang di luar itu ini apa namanya honor-honor yang terlibat di dalam anggota tim misalnya. Ini dia sudah sebutkan seperti ini ya. Nominalnya hanya tinggal dikalikan berapa bulan ya. Masih dibatasi 30%. Jadi kalau kita kalikan misal bulannya lebih dari prediksi 30% ya pasti akan menjadi nilai yang kurang ya untuk anggaran ya. Kan nilainya harus maksimal 30%. Jadi kalau ajuannya kita proposal 100 juta, anggaran untuk honorarium maksimal berapa itu? Dibagi 3. 30. Ya, 30 lah, katakanlah paling aman gitu ya. 30 bagi 6. 5 juta bagi 5. Ya. Jadi 30 misal 5 bulan atau 6 bulan ya, 5 juta. 5 juta di dalam itu ya, untuk satu tim ini ya, untuk dikurang ya maksimal untuk untuk honor gitu ya. Sisanya kan pembelian. Kalau pembelian perjalanan itu kan harga yang sudah baku ya, standar lah. Mungkin itu Ibu, masukan dari saya, jawaban dari saya. Iya, baik Bapak. Kalau yang bibit itu masuknya kewirausahaan nggih Pak, nopo ke desa nggih? Misalnya pendampingan untuk pertanian bibit-bibit gitu Pak. Oh. Mitra ya tadi ya, Ibu ya, mitranya untuk pertanian ya. Ya boleh. Kalau Ibu riset desa, fokusnya ke riset desa. Kalau kami tadi malam karena dia kebun organik ya, startup untuk manajemen dan pemasaran produk-produk jaringan petani kebun organik, kami masukkan di riset kewirausahaan. Karena dia startup bentuknya ya. Kalau Ibu bentuknya desa, saya kira lebih pas ya riset desa dan harapannya potensinya juga tidak terlalu banyak. Kalau di kota ya, tapi mungkin yang mengusulkan dari seluruh kampus di Indonesia, saya kira semua skema akan banyak juga penggemarnya, fansnya. Ya. Kalau di Jakarta kan desa masih minim ya, tapi mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi atau Sumatera itu kan banyak juga desa-desa. Penggemarnya banyak. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih Mas Sarul, terima kasih Mas Sarul. Ya, sama-sama Bu Imawati. Sebelum ke Bu Saadiah tadi, ada satu pertanyaan nih Pak Sularso. Untuk mitra, apakah ada jarak seperti yang di pengabdian masyarakat itu kan maksimal jarak mitra itu sekian kilometer dan seterusnya. Apakah di hibah ini juga untuk mitranya ada jarak? Di panduan tidak dinyatakan, tidak dibatasi oleh jarak. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Silakan Bu Saadiah, Bu Ella. Baik, terima kasih Mas Sahrul. Assalamualaikum Pak Sularso. Pertanyaan saya tadi sudah mitra. Bahwa ini kan kalau penelitian saya kan tentang pesisir Pak, berarti mitranya harus nelayan juga atau bisa juga pemerintah pertama. Yang kedua mengenai anggota itu kan salah satu akan lebih bagus dari perguruan tinggi di luar kampus. Misalnya kalau di luar kampus itu apakah syarat dari anggota juga harus kampus yang sudah lolos dari MPKM itu sendiri Pak, dan mahasiswa dari kampus tersebut pun juga dilibatkan. Begitu Pak pertanyaan saya, yang itu aja dulu sih Pak. Terima kasih. Ya, masih Bu. Penelitiannya pesisir ya Bu ya. Dari prodi apa ya Bu? Komunikasi saya Pak. Komunikasi ya. Baik ya, kalau untuk mitra ya, silakan mau pemerintah daerah gitu ya, levelnya apa? Apakah kecamatan mungkin atau pemerintahan desa ya silakan. Atau mau langsung nelayan gitu ya boleh. Iya. Boleh juga, nggak ada masalah. Kemudian tentang anggota ya, anggota itu tadi ditanyakan apa anggota harus dari kampus yang mereka belajar ya. Iya. Iya, apakah sama juga gitu? Ya, jadi anggota itu apakah anggotanya dari situ juga?
Anggota tidak disyaratkan, Bu. Oh, berarti ketuanya ya, Pak ya? Ya, ketuanya yang disyaratkan menulis saja, menulis pengalaman sebagai pelaksana atau sedang gitu ya, menjalankan MBKM. Ya, internal. Oh, oke. Anggota tidak disyaratkan gitu. Baik. Apa untuk masalah mahasiswanya Pak, apakah cuma kan mahasiswa 5-10 ya Pak, apakah anggota juga harus melibatkan mahasiswanya juga yang di luar perguruan tinggi? Begini Bu, kalau mahasiswa itu kan sifatnya harus bisa kita kelola. Kalau mahasiswanya boleh dari kampus lain, tetapi kalau dosennya nggak ada kan repot juga nanti mengelolanya ya. Jadi mahasiswanya oh ya baik. Kalau misal mitranya dari YAI nih, nah, dari dosennya dari YAI, kita minta aja dosennya untuk mengirimkan mahasiswanya Bu. Jadi tanggung jawabnya ada di dosen tersebut gitu ya. Kalau mahasiswanya 5 dari UNJ, 5 dari YAI ya, dosen ilmu komunikasi, ibu komunikasi ya, mungkin misalnya dari ekonomi mungkin ya, dosen ekonomi YAI ya, ambil dari mahasiswa dosen itu. Ekonomi. Mudah mencarinya ya, dosen dari ekonomi lebih mudah gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan Arul, silakan kalau ada lagi. Mungkin satu Pak terakhir kali ya Pak. Bapak Ibu silakan. Nggak ada pertanyaan nih dosen YAI ini. Ya silakan dosen YAI juga dipersilakan. Ya paham mereka. Iya. Silakan Pak Farul, monggo dari mana? Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin Bu Triyuni sudah bisa bergabung lagi Bu? Masih di rapat ya? Baik. Oh iya udah, silakan Bu. Iya Pak, ini terpaksa harus poliandri. Tapi alhamdulillah sudah selesai untuk PHP 2. Baik. Mas Sarul, Pak Sularso tadi saya sudah mendengar juga walaupun sambil ada kegiatan lain. Mas Sarul, jadi ini sudah selesai? Sudah Ibu, diskusinya sudah. Oh baik. Boleh. Baik, Pak Larso. Kami nanti akan coba berkomunikasi lagi dengan Bapak dan juga pada teman-teman terkait dengan beberapa hal terkait dengan kolaborasi yang akan ada. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti menempatkan sesuai dengan topik yang diajukan. Kalau bisa Bapak Ibu jangan mepet. Jadi kalau bisa, kalau misalnya dalam minggu ini Bapak Ibu sudah ada, nanti tinggal kalau pemahaman saya yang dinamakan bidang ilmu itu adalah fakultas Bapak Ibu. Kalau kami pemahaman ya, kemarin kami berdiskusi, kalau bisa misalnya Mbak Ella orang komunikasi, nanti misalnya dengan Pak Sularso misalnya orang informatika, kemudian dengan apa lagi gitu ya. Nah, kalau bisa hal itu Pak. Ya, baik. Saya rasa hal itu nanti kita bisa bicarakan dan nanti kita akan coba fasilitasi membentuk satu WA group khusus untuk kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sularso terkait dengan MBKM. Jadi Bapak Ibu untuk MBKM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah terlaksana dengan baik ya. Ada magang, kemudian ada KP, kemudian ada KKN. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil semua yang ada di resource daripada UMJ dengan baik dan Bapak Ibu bisa mengupgrade-nya menjadi hibah. Nah, hibah ini 100 juta ya Pak Arso ya, maksimal ya. Jadi alhamdulillah lumayan lah 100 juta ini Bapak Ibu bisa dimaksimalkan dan kalau bisa menang itu adalah merupakan salah satu reputasi daripada baik dari YAI ataupun dari UMJ Pak Larso ya. Dan kita juga bisa meningkatkan nanti proses kerjasama, Bapak Ibu pengajarannya bisa meningkat, kemudian Bapak Ibu juga punya TTG atau punya apa-apa yang bisa digunakan oleh mitra. Baik, itu barangkali sedikit penutup dari saya Pak Larso dan juga teman-teman. Semoga teman-teman bersemangat untuk mengisi dalam waktu sampai 29. Jadi kalau 29 itu terakhir. Nah, sedikit lagi Pak, sebelum saya sampaikan.
Jadi kalau di hibah ini LPPM itu tidak punya bahasanya, kalau di Simlitapmas dulu kan kita punya akses nih. Saya bisa ngecek nih, Mbak Ella itu udah ini berapa gitu ya. Udah upload belum? Udah divalidasi belum? Dan seterusnya itu kita bisa ngecek. Kayaknya untuk ini kita tidak bisa ngecek ya Pak Sularso ya? Tidak bisa, Bu. Ya, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu istilahnya apa ya? LPPM memberikan koordinasi dan fasilitasi. Jangan sampai ya Bapak Ibu nanti tanda tangan dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak Sularso, termasuk KTP mahasiswa dan lain-lain itu the last minute. Jadi jangan sampai, kenapa? Karena LPPM tidak punya kuasa terhadap sistem. Nah, barangkali itu Pak pesan terakhirnya. Bu Yuni, terima kasih. Bu Yuni, boleh contoh dari Pak Sularso yang udah menang itu di-share ke kita proposalnya. Beliau udah dapat kan? Bu Retno, ini tidak, kita belum sama sekali belum ada, Bu. Beda belum menang, belum baru. ada. Ini skim baru. Skim baru. Ini baru sekarang baru. Baru sekarang, jadi sama sekali nggak ada. Tapi ini mirip-mirip dengan hibah magister ya Pak ya. Hibah magister atau hibah dokter ataupun hibah anulah. Sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca dari panduan itu kira-kira bisa sih menurut saya. Begitu barangkali Bu Retno dan teman-teman, dan belum ada contoh. Makanya tadi kita bilangnya sosialisasi ya Pak Larso ya. Jadi kita benar-benar nggak. Tapi Pak Larso tadi malam sangat optimis bahwa teman-teman bisa memahami panduan dengan baik, insya Allah. Terima kasih. Kalau ada yang mau dibentuk grupnya silakan Bu, nggak apa-apa. Nanti saya bentukkan grup Pak. Nanti saya kasihkan sharing join untuk Bapak juga. Nanti teman-teman bisa di situ. Nanti saya undang Bapak juga untuk kita bikin kolaborasi ya. Betul. Nah, baik teman-teman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Mas Arul. Ya baik. Makasih Bu Yuni, Pak Sularso, Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam kegiatan kita dari pagi sampai siang hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu, biar ada kenang-kenangannya. Silakan Bapak Ibu yang masih menyembunyikan wajahnya untuk dimunculkan dengan senyuman yang terindah. Untuk layar yang pertama Bapak Ibu, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ini ada 3, mohon bersabar. Untuk layar yang kedua, silakan Bapak Ibu untuk dimunculkan. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tiba kita pada penghujung acara. Atas nama Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bu Ketua LPPM, Bu Wakil Rektor, kami mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan kita dari pagi sampai siang ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan kolaborasi kita makin terus berjalan dengan baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Warek. Terima kasih. Pak Larso. Bu Warek, masih Pak Larso. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Larso. Terima kasih. Pak Larso. Pamit. Sama-sama Bu. Bapak, saya pengen bicara sama Bapak dulu sebentar. Boleh. Kita semua live ya, Bu. Matur nuwun. Pak Larso, saya itu habis menghubungi Pak Adi Hermanu. Nah, saya hari ini mau telepon, katanya Dikdaya itu sementara masih dititipkan sama staf-staf beliau untuk penelitian Kemenristek BRIN.
Jadi makanya nih saya mau telepon